Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Risuli Lubis diancam dibunuh orang berkopiah katanya karena murtad. Ada orang pakai kopiah yang diduga beragama Islam atau ustadz mengancam Risuli Lubis karena murtad akan dibunuh. Jadi Risuli Lubis ini bapaknya ibunya beragama Islam. Kemudian Risuli Lubis dari agama Islam menjadi pemeluk agama Kristen, disebut murtad. Katanya orang dari agama Islam ke agama lain, dan katanya orang dari agama Islam masuk ke agama lain disebut murtad. Dalam agama Islam pindah ke agama Islam disebut mualaf. Jadi ada di sini dua istilah. Katanya orang dari agama Islam ke agama lain disebut murtad. Dan samping itu agama lain masuk ke agama Islam, pindah agama menjadi agama Islam disebut mualaf. Jadi merupakan perbuatan katanya tidak baik. Nah, hanya disebutnya kalau agama Islam masuk ke agama Kristen disebut itu murtad dan bisa dihukum dan bisa merupakan perbuatan kriminal apabila sudah dinasehati dari seluruh agama, sudah dinasehati sampai 3 kali tetap murtad bisa dibunuh katanya. Prinsip beragama pilihan, kalau kau tidak yakin atas agama yang dipeluknya, silakan pindah ke agama lain. Demikian seterusnya. Hanya dia menyatakan murtad menjadi pemeluk agama Kristen perbuatan kriminal, bisa dibunuh, tetapi tidak disebut dari agama lain menjadi pemeluk agama Islam tidak disebut mualaf. Disebut mualaf tidak ada komentarnya. Dia hanya melihat dari keberuntungan dari seluruh agama Islam, hanya mau menangnya saja. Ancaman tersebut sudah disebarkan videonya oleh Risuli Lubis agar polisi menangkapnya, yang sifatnya mengancam Risuli Lubis akan dibunuh. Polisi segera menangkap berkopiah putih merupakan perbuatan kejahatan pembunuhan masuk delik biasa. Ada atau tidak ada laporan dari Risuli Lubis, polisi dapat menangkapnya dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Harapan saya, polisi mencari orang berkopiah putih tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, yang sudah menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Selain bertentangan dengan hukum pidana, juga bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rencana pembunuhan Risuli Lubis karena Risuli Lubis ini adalah murtad. Kalau murtad hukumannya merupakan perbuatan kriminal, bisa dibunuh. Jadi itulah karena dia menyatakan kriminal. Jadi murtad itu kriminal, bisa dibunuh. Prinsip beragama adalah kalau kau tidak senang dengan agama yang sebelumnya, kau silakan pindah ke agama yang lain. Demikian juga agama lain. Kalau dia tidak senang kepada agamanya lagi, silakan pindah ke agama Islam. Dan seterusnya begitu. Sehingga ada kebebasan memilih dalam setiap orang dalam memilih suatu agama. Sehingga tidak boleh dipaksakan memilih agama itu. Yang penting agama mana yang diyakininya, tentu dia harus memeluk agama yang diyakininya tersebut. Jangan sampai kita memeluk agama sama sekali tidak yang diyakini. Mau ke tempat ibadahnya pun malas, mendengar khotbahnya pun malas, karena memang sudah tidak senang. Itulah prinsip beragama itu. Kalau kau tidak yakin lagi dengan agama yang kau peluk, silakan pindah ke agama yang lain yang kau percayai.
Selanjutnya demikian juga agama yang lain. Kalau dia tidak percaya lagi kepada agama lain itu, silakan kau pindah ke agama Islam ya sebagai mualaf. Itu tidak masalah, karena kebebasan memilih agama itu berada di tangan manusia itu sendiri. Orang tuanya pun tidak bisa memaksakan itu, dan siapapun tidak bisa memaksakannya, karena prinsipnya kebebasan memilih agama itu sesuai dengan keyakinannya. Karena setiap agama itu berbeda-beda ajarannya maupun aturannya. Cara-cara menyembahnya pun berbeda. Sehingga kita harus menghormati sesama pemeluk agama yang lain. Jangan kita, kalau ada orang murtad, itu katanya perbuatan kriminal, sehingga boleh dibunuh. Itu salah besar itu. Jadi kalau ada orang masuk mualaf, bagaimana itu ya? Dari agama lain masuk Kristen, menjadi mualaf, agama Kristen masuk agama Islam menjadi mualaf namanya. Terus tidak disebut itu merupakan perbuatan kriminal. Dan juga dia hanya melihat enaknya saya dari sudut dirinya sendiri, tidak objektif dia menilainya dari sudut agama. Agama itulah kebebasan memilihnya sesuai dengan keyakinan yang dirasakannya. Jadi harapan saya polisi mencari orang berkopiah putih tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, yang sudah menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Selain bertentangan dengan hukum pidana, juga bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.